Suatu malam di kota Los Angeles, Amerika Serikat, terlihat ada anak lagi ngambil majalah dewasa bapaknya, namun waktu mau baca tiba-tiba ada mobil nabrak nembus tembok rumah. Saat diperiksa, ternyata si pengemudi mobil adalah aktris film terkenal bernama Misty. Akibat kecelakaan itu, Misty tewas di tempat. Keesokan harinya, terlihat ada pria bernama Haley sedang mengintai anak perempuan yang baru aja pulang sekolah. Haley ini seorang detektif swasta. Selain sering disewa sebagai detektif, banyak klien yang menyewa jasa Haley jadi tukang pukul. Di sisi lain, ada juga detektif swasta bernama Mart sedang menemui kliennya. Berbeda dengan Haley, sifat Mart ini kebalikannya. Penampilannya polos dan mata duitan. Karena nggak bisa berantem sama sekali, Mart lebih suka nerima tawaran pekerjaan mencari orang hilang. Sorenya, Haley dapat job baru dari klien wanita misterius bernama Amelia. Di mobil dengan cemas, Amelia bilang, akhir-akhir ini dia selalu diikuti pria asing. Amelia minta bantuan Haley untuk mencari dan membereskan penguntit itu agar berhenti mengganggunya. Setelah memberikan uang bayaran, Amelia lalu pergi menghilang tanpa jejak. Malam harinya, Mars pergi ke bar untuk mencari informasi tentang keberadaan wanita bernama Amelia. Ternyata penguntit yang Amelia maksud adalah Mars. Meski Mars sudah berusaha menyogok, si bartender tetap menolak buka mulut lalu mengusirnya. Meski ditolak, Mars nggak nyerah. Waktu bar tutup, dia mencoba masuk ke dalam. Pas nanjok pintu, tangannya malah kena pecahan kaca, terus berdarah banyak banget. Karena darahnya ngalir terus, akhirnya dia ke rumah sakit. Stay with me. Hurry up. Besok pagi setelah mencari informasi, Haley langsung pergi ke alamat rumah si penguntit yaitu rumah Mars. Tanpa basa-basi, Haley menghajar Mars habis-habisan sambil mengancam jangan pernah mengganggu Amelia lagi. Karena Mars ngelawan, dia malah makin dipukulin. Sebelum pergi, sebagai peringatan terakhir, Haley mematahkan tangan kiri Mars. Di luar, Haley papasan sama putri Mars yang bernama Holly. Dengan polos, Holly nawarin Haley minuman tanpa tahu kalau bapaknya habis digebukin. Malam hari saat Haley sampai rumah, tiba-tiba muncul dua preman menodongkan pistol dan memukul kepala Haley hingga pingsan. Di dalam mereka terus memukuli Haley, sambil menanyakan di mana keberadaan Amelia. Haley pun menjawab dia nggak tahu sama sekali. Kemarin dia memang sempat bertemu, tapi setelah memberikan uang bayaran, Amelia langsung menghilang. Mendengar ucapan Haley, mereka tak percaya. Waktu menggeledah kamar, mereka kena jebakan bom kat yang Haley pasang. Dengan kesal, mereka mengancam kalau masih tidak mau buka mulut juga, maka semua ikan peliharaan Haley bakalan dibunuh tanpa tersisa. Ketika lenyap, dengan sigap Haley melawan. Di sisi lain, saat Mart sedang menemui kliennya yang bernama Glenn. Miss Glenn cerita, 2 hari lalu, dia seperti melihat keponakannya, yaitu Misty di jendela rumah. Miss Glenn minta tolong Mart mencari di mana keberadaan Misty. Dia yakin keponakannya itu masih hidup. Meski Mart berusaha menjelaskan berkali-kali kalau Misty sudah meninggal akibat kecelakaan, tapi Miss Glenn masih tetap belum bisa menerima kenyataan. Waktu Miss Glenn menawarkan uang bayaran besar, Mart pun berubah pikiran dan menerima pekerjaan tersebut. Keesokan paginya, ketika Mart sedang merayakan ulang tahun Holly di tempat bowling, Haley datang. Haley ingin minta bantuan Mart mencari Amelia. Dia penasaran siapa sebenarnya Amelia dan kenapa banyak orang ingin membunuhnya. Sebagai detektif, Haley tertantang untuk menyelidiki kasus ini. Sayangnya Mart menolak. Dia masih kesal kemarin tangannya dipatahin. Haley pun minta maaf sambil nawarin duit. $400 kalau Mars mau bantu nyari Amelia. Mars yang mata duitan akhirnya bersedia membantu. Mereka berdua kemudian pergi menemui para demonstran di depan balai kota. Berdasarkan informasi, rencananya hari ini Amelia mau ikut demo. Ketika sedang mencari, salah satu teman Amelia bernama Chad memberitahu kalau Amelia nggak ada di sini. Mungkin ada di rumah pacarnya. Mendengar itu, Mart selalu minta Chad mengantarkan mereka. Waktu sampai,
Ternyata kondisi rumah pacar Amelia sudah hangus terbakar. Di tengah obrolan, ada bocil tetangga lewat. Si bocil cerita, kemarin lusa, ada pria dan wanita datang ke sini untuk mengambil film yang baru aja mereka buat. Setelah mereka tak pergi, lama kemudian, rumahnya kebakaran dan pacar Amelia ditemukan tewas dalam rumah. Di jalan pulang, Hailey merasa ada keanehan. Mungkin wanita yang dimaksud bocil tadi adalah Misty. Soalnya catatan waktu kecelakaan Misty berdekatan dengan waktu kebakaran rumah pacar Amelia. Pasti pria yang datang bersama Misty adalah dalangnya. Mungkin gara-gara film itulah alasan mereka berdua dibunuh. Saat pulang, Mars menyuruh Holly menginap di rumah temannya karena dia harus lembur kerja sampai malam. Mendengar itu, Holly minta ikut. Siapa tahu dia bisa bantu menggali informasi tentang wanita bernama Amelia yang sedang ayahnya cari. Tapi Mars melarang. Ini pekerjaan khusus orang dewasa. Anak kecil nggak boleh ikut. Holly pun ngambek terus kabur bawa koper. Hailey dan Mars kemudian pergi ke rumah seorang produser yang membantu Misty, Amelia serta pacar Amelia membuat film. Mungkin produser itulah pria yang bersama Misty sebelum dia meninggal. Kebetulan malam itu si produser sedang mengadakan pesta. Ketika ingin masuk, Mars dan Hailey seperti mendengar suara dari dalam bagasi. Pas dibuka ternyata Holly diam-diam ikut di mobil. Karena nggak mau putrinya kena masalah, Mars nyuruh Holly pulang, biar mereka aja yang masuk. Di dalam Holly dan Mars berpencar membagi tugas. Mars akan mencari informasi tentang Amelia, sementara Hailey mencari si produser. Di ruangan produser, Hailey menemukan suatu kertas alamat. Ia pun menyimpannya. Saat lanjut keliling, Hailey kaget kenapa Holly ada dalam ruang karaoke, lagi nongkrong bareng tamu-tamu pesta laya, sambil menggali informasi tentang Amelia. Meski udah disuruh pulang, Holly tetap nolak. Dia kekeh pengen bantuin bapaknya. Di sisi lain di balkon, bukannya nyari Amelia, Mars malah ikutan pesta sampai mabuk. Pas lagi deketin cewek, dia malah kepaleset. Di bawah, Mars seperti melihat ada wanita ngumpet di balik pohon. Tapi gara-gara mabuk, dia nggak sadar kalau wanita itu Amelia. Waktu Mars mau nyebak, dia syok ada mayat di sampingnya. Mars pun teriak sekencang-kencangnya. Saat Hailey datang memeriksa identitas si mayat, ternyata dia adalah produser. Hailey yakin ini pasti ada hubungannya dengan film. Semua orang yang terlibat dalam pembuatan film tewas, mulai dari aktrisnya yaitu Misty, editornya yaitu pacar Amelia, dan sekarang produser. Kemungkinan besar Amelia lah target selanjutnya. Di tengah obrolan, Mars baru sadar tadi dia melihat Amelia. Mereka berdua lalu bergegas mencarinya. Namun di jalan, Hailey nggak sengaja ketemu preman yang pernah mukulin dia. Sementara di dalam, Holly yang masih terus mencari informasi, diajak wanita asing ikut ke mobil. Pas masuk teman si preman sudah menunggu. Karena mengira ada hubungan dengan Amelia, Holly pun ditahan. Tak lama kemudian, Amelia muncul. Ketika si preman ingin menembak, dengan sigap Holly menggagalkan. Run! Sayangnya si preman berhasil menyusul mereka berdua. Waktu mau nembak, tuh preman ketabrak mobil. Karena tak tega, Holly berusaha menolong sementara Amelia lanjut kabur. Saat Hailey datang dan Holly mencari pertolongan, si preman tersenyum licik sambil memperingatkan sebentar lagi pembunuh bayaran bernama John akan menghabisi mereka semua. Mendengar itu, Hailey langsung mencekiknya hingga tewas. Ketika Holly kembali melihat putrinya baik-baik aja, Mark sangat lega. Saat polisi tiba, lalu menginterogasi Hailey, ada wanita utusan dari kementerian bernama Tali menghampiri, kemudian meminta mereka menemui atasannya. Di kantor kementerian, ternyata atasan Tali adalah Ibu Amelia. Ibu Amelia berterima kasih karena mereka telah menyelamatkan putrinya. Semenjak menjabat sebagai menteri, dia jadi jarang memperhatikan Amelia. Sampai putrinya itu terjerumus jadi anak nakal berandalan.
Dia juga bingung kenapa sekarang putrinya ingin dibunuh. Waktu tahu kalau Hallie dan Marge detektif, Ibu Amelia minta bantuan mereka untuk melindungi putrinya. Dengan senang hati, Marge bersedia membantu asalkan dibayar sebesar $50.000. Tanpa pikir panjang, Ibu Amelia langsung menulis cek uang sesuai permintaan Marge. Sepulang ke rumah, Marge bersantai minum-minum sambil udut. Hallie lalu menghampiri kemudian membahas soal kertas alamat yang dia temukan di kantor produser. Meski Hallie udah ngomong serius, gara-gara mabut, Marge cuma menanggapi dengan santai. Dia malah minta ceritain gimana awal mula Hallie jadi detektif. Sebenarnya Hallie tak ingin cerita, karena kisah masa lalunya cukup kelam dan membekas di hati. Tapi setelah dipaksa, mau nggak mau Hallie cerita. Dulu, ketika sedang minum-minum di bar, ada perampok bersenjata datang. Melihat orang-orang ketakutan, Hallie pun memberanikan diri melawan si perampok sendirian sampai bahunya tertembak. Sejak saat itu, Hallie memutuskan menjadi detektif pembela kebenaran untuk menolong banyak orang. Bukannya dengerin, Marge malah ketiduran. Besok siangnya, Hallie mengajak Marge pergi ke alamat yang tertulis di kertas. Sebelum berangkat, Marge menyuruh Holly mengajak temannya menginap di rumah, karena malam ini ayah nggak pulang. Malam hari, setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah di suatu apartemen. Mereka berdua lalu masuk ke bar apartemen untuk mencari informasi tentang Amelia. Namun si bartender nggak mau buka mulut. Dengan penampilan sangarnya, Hallie menawarkan dua pilihan. Mau pakai cara halus apa kasar? Mendengar dua pilihan itu, bartender pun memilih cara halus. Akhirnya si bartender mau cerita. Setengah jam lalu, Amelia sempat mampir ke bar terus naik ke atas. Saat Marge dan Hallie ingin menyusul, bartender bilang, tadi ada pria membawa senjata bernama John. Datang duluan mencari Amelia juga. Seketika Hallie teringat ucapan preman kemarin. Mereka pun buru-buru ke atas. Selama di lift, Marge sangat tegang. Udah tahu pria bernama John itu bersenjata. Terus ngapain disamperin? Waktu pintu lift terbuka, mereka berdua bengong. Ada orang lehernya habis ditusuk. Melihat orang-orang lagi pada bunuh-bunuhan, Hallie sama si Marge turun. Nggak jadi nyari Amelia. Pas mau kabur, tiba-tiba ada cewek jatuh nimpa mobil mereka. Ternyata cewek itu Amelia. Karena panik, Amelia refleks nembak kaca mobil, terus pingsan. Hallie dan Marge selalu membawa Amelia ke rumah. Ketika sadar, sambil marah-marah, Amelia menceritakan semua kasus korupsi ibunya selama menjadi pejabat kementerian. Amelia, pacarnya dan teman-temannya berencana membongkar kasus sang ibu ke publik lewat film yang baru selesai mereka buat. Namun rencana mereka ketahuan. Demi menutupi kasusnya, Ibu Amelia bahkan sampai tega membunuh semua orang yang terlibat dalam pembuatan film. Marge dan Hallie kemudian membiarkan Amelia istirahat untuk menenangkan diri dulu. Di luar saat membahas cerita Amelia tadi, Hallie menelpon menanyakan kabar. Marge selalu melapor dia berhasil menemukan Amelia. Sekarang Amelia sedang tidur di rumahnya. Mendengar itu, Hallie senang. Ia menyuruh mereka berdua segera menemuinya ke kantor. Nggak perlu khawatir, Hallie akan mengirim dokter untuk memeriksa kondisi Amelia. Sesampainya di kantor kementerian, sebagai tanda terima kasih atas kerja keras mereka, Hallie memberikan koper berisi uang bayaran sebesar $100.000. Di jalan pulang, karena terlalu lelah waktu sedang menyetir, Marge mengantuk. Marge! Melihat isi kopernya, ternyata cuma tumpukan kertas. Hallie dan Marge kaget. Hallie di situ sadar mereka telah ditipu. Pasti Amelia lah tujuan semua ini. Mereka pun bergegas pulang. Sementara di rumah, terlihat John baru datang menyamar jadi dokter. Awalnya Holly nggak curiga sama sekali. Tapi saat melihat ada borgol, Holly langsung mengambil pistol di dapur dan menyuruh temannya menghubungi 911. Sayangnya, teman Holly tertangkap lalu dilempar keluar jendela. Beruntung Marge dan Hallie sampai tepat waktu. Cover me!
Tak lama kemudian polisi datang. John pun kabur. Ketika memeriksa kamar, Amelia sudah kabur lewat jendela. Di jalan bukannya selamat, Amelia malah ketemu John dengan sadis. John menembaki Amelia hingga tewas. Keesokan harinya, sepulang dari kantor polisi, Hailey dan Mars berdiskusi tentang cerita Amelia kemarin. Pasti ibu Amelia lah yang menyewa Joy. Di tengah obrolan, Miss Glenn datang menanyakan kabar tentang perkembangan terbaru pencarian keponakannya, yaitu Misty. Mereka semua lalu pergi ke rumah Misty. Di dalam rumah diperiksa, mereka menemukan proyektor film. Mars menjelaskan, selama ini, Miss Glenn masih belum percaya Misty meninggal karena kemarin sempat melihat keponakannya itu di jendela rumah. Namun setelah menemukan proyektor ini, akhirnya semua terjawab. Misty yang Miss Glenn lihat di jendela rumah bukanlah Misty, tapi film Misty yang sedang diputar lewat proyektor. Sekarang pertanyaannya, film itu ada di tangan siapa? Di tengah obrolan, Holly menemukan selembar kertas bertuliskan bahwa Amelia meminta temannya, yaitu Chad, untuk memutarkan filmnya di acara pameran mobil Los Angeles nanti malam. Membaca surat itu, Marce, Hailey serta Holly bergegas pergi. Sesampainya di pameran mobil, Mars dan Hailey masuk ke ruang proyektor film, sementara Holly berjaga di luar. Di dalam ketika sedang mencari filmnya, tiba-tiba Hailey masuk menodongkan pistol. Dari luar Holly mengetuk pintu, menyamar jadi pelayan, untuk mengalihkan perhatian. Melihat Hailey lainnya, Holly langsung nyiram kopi ke mukanya. Pas Hailey mau ngejar dia, kepleset terus pingsan. Karena berpaku dengan waktu, mereka semua pun berpencar mencari Kat. Hailey ke dapur, sementara Mars dan Holly ke bar lantai atas. Saat Mars sedang mencari informasi, mendadak preman kemarin muncul dari belakang, menyandera Holly. Ia lalu menggiring mereka berdua ke atas gedung. Di atas ketika lengah, dengan cerdik, Holly berhasil melepaskan diri. Di belakang dapur, Hailey menemukan Chad yang kondisinya babak belur. Chad memberitahu, sebelum Hailey, John sudah datang duluan, tapi sayang semua terlambat. Sebentar lagi, film tentang kasus korupsi kementerian akan terputar otomatis di tengah acara pameran mobil. Mendengar itu, Hailey segera pergi. Tak lama kemudian, film terputar. Seluruh tamu, pejabat, dan para wartawan sangat syok menyaksikan filmnya. Agar kasus korupsi kliennya tak terbongkar, John membubarkan tamu-tamu dengan meledakkan mobil. Di tengah baku tembak, Holly buru-buru ke ruang proyektor untuk mengambil filmnya. Namun di dalam, ternyata Hailey sudah sadar dan mengambil film itu duluan. Holly pun memberanikan diri melawan. Waktu berhasil merebut filmnya, Holly langsung melemparkan keluar jendela. Melihat filmnya jatuh dari atas, Mars menyuruh Hailey membakuk. March, march! Saat Hailey ingin menghabisi John, Holly datang melarangnya. Holly bilang, meski John orang jahat, tapi jika Hailey membunuhnya, maka Hailey juga akan jadi orang jahat. Sampai kapanpun, Holly akan terus ngambek dan gak mau bicara sama Hailey lagi. Mendengar itu, Hailey memilih membiarkan John hidup. Di bawah terlihat Martha berhasil mengamankan filmnya, film yang akan menjadi barang bukti kasus ini. Setelah kejadian itu, Ibu Amelia ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang telah dia perbuat. Beberapa hari kemudian, suatu siang di bar, terlihat Mark sedang minum-minum bersama Hailey. Kini mereka berdua telah bergabung membuat agensi detektif baru, bernama The Nazgûl, agensi atau agensi orang baik. Mars memberitahu kalau mereka baru aja dapat job, kasus yang jauh lebih seru daripada kasus Amelia. Kali ini namanya Lindia. Sebagai detektif, Hailey dan Mars merasa tertantang. Dengan gembira mereka berdua pun bersulang. Film pun berakhir. Sampai ketemu di film selanjutnya ya. Jangan lupa like dan komen.